أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kita berupa kesehatan, berupa kesempatan yang luang, waktu yang luang. Terlebih bahwa Allah Subhanahu wa taala menanamkan nikmat yang sangat besar dalam dada kita, dua, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat tersebut akan selalu ada dan selalu bertambah manakala kemudian kita membarenginya dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Allah mempermaklumkan bahwa sesungguhnya jika kalian bersyukur, jika kamu bersyukur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya kepadamu. Tetapi jika kalian mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh azab Allah Subhanahu wa taala adalah sangat keras. Mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, kepada ulama yang terus senantiasa menjadi contoh dari umat ini, juga kepada para umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas salah wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah tarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, Al-Quran, menegakkan salat, menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Demikian agar Allah menyempurnakan pahala dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Sempurna, Maha Pengampun, lagi Maha Mensyukuri. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Al-Mutarrif bin Ibnu Abdillah menyebutkan bahwa terkait dengan ayat ini diturunkan kepada qurra. Siapa yang disebut dengan qurra? Mereka adalah para pembaca Al-Quran, ahli Al-Quran, mereka yang senantiasa menghafal Al-Quran. Ibadallah, ketahuilah bahwa setiap nabi memiliki apa yang disebut dengan mukjizat. Dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran ini. Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada umat yang kemudian fasih dalam berbahasa Arab, fasih dalam berbicara, ahli dalam berkhutbah, bahkan mereka adalah pakarnya para syair. Akan tetapi ketika Al-Quran ini diperdengarkan kepada mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka terkagum-kagum dengan keindahan Al-Quran, kefasihan, bahkan mereka tidak mengingkari hal tersebut. Salah seorang di antara mereka adalah Walid bin Mughirah, adalah pembesar Quraisy. Ketika mendengar Al-Quran dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata jujur. Dia mengatakan, demi Allah, ucapannya Muhammad ketika membaca Al-Quran itu enak dan indah. Sesungguhnya perkataannya ibarat pohon kurma, di atasnya berbuah dan bagian bawahnya akarnya dipenuhi dengan air. Ucapannya itu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya, serta bisa menghancurkan semua yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi kita, mendorong umatnya untuk senantiasa membaca Al-Quran, merasakan nikmat membacanya dan tidak meninggalkan Al-Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Rawahu Muslim. Nabi mengatakan, bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang untuk memberi syafaat kepada para pembacanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun yang kemudian membaca dan mentadabburi Al-Quran melainkan hatinya akan dijauhkan dari kemunafikan. Siapa yang kehidupannya disinari dengan Al-Quran, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa yang mencari kesembuhan, siapa yang mencari hidayah, maka Al-Quran adalah jalannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah dan kesembuhan ketika dia menjadikannya sebagai penyembuh dan hidayah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa." Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Adapun sebaliknya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kemudian Al-Quran ini ditinggalkan, orang berpaling dari Al-Quran, maka Allah akan menyeretnya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyadzu billah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang ingin mengetahui sejauh mana cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, sejauh mana tingkat kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, maka lihatlah sejauh mana dia kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, bersama dengan Al-Quran. Dan siapa yang ingin melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih ada sampai generasi kita ini, maka hendaknya dia membaca dengan menyempatkan waktunya membaca Al-Quran. Para ulama menyebutkan bahwa dalam membaca Al-Quran dan mentadabburinya memiliki beberapa tingkatan. 4 yang disebut oleh para ulama, jemaah yang dimuliakan Allah, tingkatan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah siapa yang kemudian Allah berikan hidayah kepadanya, maka ia akan menjaga hubungannya dengan Al-Quran,
siang dan malam harinya, dia gunakan untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran, maka kenikmatan akan terlihat pada dirinya, dari akhlaknya, dari perkataannya, dari hubungannya dengan manusia. Bahkan Allah cinta kepadanya, dan Allah mengumumkan untuk manusia mencintainya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa, walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqra wa huwa 'alaihim ama. Ulaika yunaduna min makanin ba'id." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang ini, katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang beriman. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, maka telinganya ada penyumbat, kemudian mereka buta terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, mereka seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Ini yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah kelompok manusia yang mereka tidak mengenal Al-Quran, kecuali hanya di Ramadan saja, sehingga Al-Quran ini disimpan di rak-rak buku mereka, dan nanti Ramadan kemudian dia bersihkan dari debu-debu. Maka ciri-ciri mereka, jamaah yang dimuliakan Allah, kita juga akan melihatnya dari akhlaknya, kita akan melihatnya dari perkataannya, kita akan melihat dari hubungannya dengan Rabbnya, dan juga hubungannya dengan manusia. Maka orang ini ibarat berjalan di tengah kegelapan. Ketika ia mengeluarkan tangannya dari saku miliknya, tidak ada yang nampak sedikit pun karena gelapnya malam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengulang dalam firman-Nya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kelompok ini Allah membencinya, dan manusia pun juga membencinya. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqra wa huwa 'alaihim ama ulaika yunadunahum min makanin ba'id. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, yakni orang kafir, pada telinga mereka ada sumbatan dan mereka buta terhadapnya. Mereka ini seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Yang ketiga adalah di antara mereka ada yang membaca Al-Quran namun tidak mentadabburinya. Mereka membacanya namun tidak beramal dengan Al-Quran, tidak membaca, tidak beramal sebagaimana amalannya, tidak beramal sebagaimana bacaannya. Mereka kemudian tidak mengamalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Al-Quran dan juga adalah perintah Allah, dan juga tidak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka golongan ini adalah musuh Al-Quran pada hari kiamat, sehingga Nabi SAW mengatakan, wal Quran hujjatun laka au alaika, bahwa Al-Quran itu akan menjadi pembelamu dan juga bisa menjadi musuhmu. Yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah, dan semoga golongan ini kita yang termasuk ke dalamnya, yakni golongan yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, serta menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatan ini Al-Quran akan kemudian menjadi penolong baginya, dan dia kelak akan menjadi pemberi syafaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa tanda kejujuran dan keimanan itu terletak pada seberapa banyak kita membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Dan siapa yang mengingkari kemuliaan, siapa yang kemudian menginginkan kemuliaan dan kedudukan tertinggi di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran. Itulah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah mengangkat, meninggikan dengan kitab ini Al-Quran, dan merendahkan suatu kaum
dengannya, yakni Al-Quran ini juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah satu riwayat yang diriwayatkan kepada kita oleh Muslim bahwa pernah dikisahkan Nafi bin Abdul Harith pernah bertemu dengan Umar di Usfan. Ketika itu Umar kemudian bertanya kepada Nafi, kepada siapa engkau amanahkan untuk mengurus Al-Wadi, yakni kota Makkah? Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nafi mengatakan Ibnu Abza. Umar balik bertanya, siapa itu Ibnu Abza? Ketika itu kemudian dia menjawab, dia adalah bekas budak kami. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, semakin heran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan, mengapa kota Makkah kau tinggalkan, kau tugaskan kepada bekas budak? Maka jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi kemudian menjawab dan membuat Umar bin Khattab terheran-heran bahwa Nabi itu adalah paham Al-Quran. Nabi itu adalah orang yang memahami Al-Quran, menguasai Al-Quran dan memahami ilmu faraid. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan perkataan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya innallaha yarfa'u bihadzal kitab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, wa yad'u bihi al-akharin, dan dia akan direndahkan dengan kitab ini pula. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Muzani rahimahullah mendengar Imam Syafi'i mengatakan, man ta'allama al-Qur'an azumat qimatahu wa man nadhara fil fiqhi nabula miqdaruhu wa man ta'allama al-lughah raqqa tab'uhu wa man ta'allama al-hisab jazzula ra'yuhu wa kaman kataba al-hadith qawiyyun hujjatuhu wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'ahu ilmahu. Kata beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa barang siapa yang kemudian belajar Al-Quran, mulialah kedudukannya, dan barang siapa yang mempelajari fikih, kedudukannya akan agung, dan barang siapa yang mempelajari bahasa Arab, lembutlah tabiatnya. Barang siapa yang kemudian belajar hisab, perhitungan, kuatlah pendapatnya, dan barang siapa saja yang mempelajari hadis, kuatlah argumennya. Siapa yang kemudian tidak menjaga dirinya dari maksiat, maka ilmunya tidaklah bermanfaat. Jemaah yang dimuliakan Allah, demikian 4 golongan yang disebutkan oleh para ulama kepada kita tentang orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, menjadikan kita sebagai orang yang menjadikan Al-Quran sebagai penolong, dan juga Al-Quran ini menjadi pemberi syafaat kita pada hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahai mereka yang kemudian punya perhatian kepada Al-Quran, jika kita mencari kedudukan, jika kita mencari kemuliaan, sesungguhnya kedudukan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat itu ada pada Al-Quran. Maka lihatlah bagaimana kemudian kemuliaan umat-umat terdahulu, mereka dimenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari satu kemenangan ke kemenangan berikutnya.
sampai kemudian mereka meraih Islam, dan kemudian Al-Quran ini tersebar di seluruh negeri, di seluruh dunia. Maka ketahuilah, generasi kita tidak akan pernah menjadi terbaik jika kemudian kita adalah tidak mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh pendahulu kita. La yuslihu akhir hadhihi al-umma illa saluha bihi awwaluha. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, umat terbaik adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat terbaik adalah tabi'in. Umat terbaik adalah atba'ut tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang kemudian sangat dekat dengan Al-Quran. Maka kita ketika menginginkan ketinggian, derajat yang mulia, kemenangan dari kemenangan berikutnya adalah sangat ditentukan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran, mencontoh dari para salafun as-salih. Karena tidak akan mungkin kemudian kita mendapatkan kemenangan, melainkan kita hanya dihinakan jika kemudian kita adalah orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kemudian kita termasuk orang yang diadukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang ditinggalkan. Apa makna dan siapa sesungguhnya yang disebut orang yang meninggalkan, mengabaikan Al-Quran? Mereka adalah orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran, tidak menjalankan perintah Al-Quran, tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran, serta tidak kemudian menjadikan Al-Quran sebagai hukumnya di dunia. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan penyejuk hati kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini saya mengajak kepada hadirin jemaah Jumat dua perkara. Yang pertama adalah hendaknya kita banyak berdoa. Di waktu-waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada waktu ketika kita berdoa, maka doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita melupakan doa-doa kita untuk saudara kita di Palestina. Yang kedua, hendaknya kita banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita dianjurkan untuk bersalawat di hari-hari Jumat ini, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk kita bersalawat di waktu-waktu seperti ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makani wa fi kulli zamani ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubihim kama alafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Allahumma inna nas'aluka imanan rasikha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.